Senin pada minggu hari ini, dan dalam kesempatan ini ada beberapa hal yang kami ingin sampaikan. Yang pertama, kebaktian Senin pada minggu hari ini dilaksanakan secara luring, dan jika tidak ada perubahan minggu depan pun kita akan melaksanakan secara luring. Namun demikian, liturgi tata kebaktian kita gunakan memang tidak seperti biasanya mengikuti situasi yang ada. Kami mengucapkan terima kasih pada Ibu Berta Esti Ari Prasetya SPC MA yang telah berkenan nanti akan menyampaikan pelayanan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan selalu menguatkan dan membimbing, menolong kita menjalani kehidupan sehari-hari. Terima kasih berikan. Tuhan juga memberkati Ibu di dalam kehidupan sehari-hari. Dan terutama kebaktian ini juga dilaksanakan dalam rangka menyongsong Dies Natalis Fakultas Psikologi UKSW. Nanti beberapa hari ke depan akan diselenggarakan oleh Fakultas Psikologi. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi kebaktian pagi hari ini kita mulai secara luring di Balerung ini. Setelah sejak bulan Maret kita tidak pernah kebaktian di BU secara luring kecuali Natal Paskah. Hari-hari lainnya kita lakukan secara online. Dan yang kedua, tentunya kami tetap memohon kita sama-sama mematuhi protokol kesehatan. Saya pikir ini bukan hal yang baru, tapi terus saya mengingatkan, mengajak kita, apalagi situasi Salatiga ini sedang naik-naiknya. Kiranya ini juga tidak membuat kita kemudian menjadi panik dan tidak tahu harus berbuat apa, tapi justru biarlah kita terus mengupayakan sikap diri, sikap hidup yang bisa menjaga kesehatan untuk diri kita dan juga untuk keluarga dan orang-orang yang di sekitar kita. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada para pelayan dan juga tim musik dari CM, dari BTSI, kru kameramen, video. Terima kasih semua yang sudah turut ambil bagian di servis IBU. Kami ucapkan terima kasih. Bapak Rektor, Bapak Dekan, dan Bapak Ibu dosen, saudara yang hadir pada saat ini, kami ucapkan terima kasih dan selamat mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Bapak Ibu, mari kita memasuki saat teduh sejenak. Mari kita habiskan kebaktian kita. Bapak Ibu mohon berdiri. Marilah kita awali kebaktian Senin UKSW dengan pengakuan bahwa Tuhan Sang Pencipta dan Pemelihara adalah sumber keselamatan kita di dalam Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, Putra Tunggalnya, menyertai saudara-saudara. Dan beserta saudara juga. Ku lakukan
jika kami boleh melakukan cinta dan kasih dalam kehidupan kami sehari-hari, itu semua karena Tuhan terlebih dahulu telah mengasihi kami sebagaimana kami adanya. Terima kasih atas kasih Tuhan yang boleh nyata bagi kehidupan kami hari lepas hari, baik di tengah keluarga maupun pribadi dan juga masyarakat, bahkan terlebih Tuhan, kasih Tuhan bagi UKSB yang tiada hentinya. Terima kasih atas penyertaan pimpinan dan kasih sayang Tuhan bagi kami di kampus ini. Kami juga bersyukur karena melalui berbagai peristiwa kami juga semakin dikuatkan, dan oleh karena itu Tuhan, biarlah perjalanan kehidupan kami bersama-sama di kampus ini boleh selalu memuliakan Tuhan baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Terlebih Tuhan, ketika kami menghadapi satu situasi tantangan yang sudah setahun lebih ini, kami harus terus-menerus berjuang sekalipun tantangan itu silih berganti. Bahkan kami juga harus menghadapi kegetiran-kegetiran hidup, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami mengucap syukur, dan rasa syukur kami bersama-sama dengan seluruh sivitas Fakultas Psikologi yang dalam waktu dekat ini akan merayakan atau memperingati Desnatalis Fakultas. Kami bersyukur Tuhan atas penyertaan Tuhan bagi Fakultas Psikologi UKSB. Kami meyakini Tuhan juga tidak akan pernah meninggalkan fakultas ini di dalam segala perjalanan kehidupan mereka. Kami bersyukur atas berkat yang Tuhan juga nyatakan bagi kami. Kami bersyukur atas kehidupan yang indah yang boleh kami rasakan tiap pagi ketika kami boleh memulai mengawali aktivitas kami. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas kesempatan untuk kami berbakti. Biarlah di masa-masa yang akan datang kami juga boleh terus tekun berbakti padamu. Sekalipun di tengah-tengah tantangan yang kuat, kami meyakini bahwa Tuhan senantiasa menolong kami dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Inilah syukur kami Tuhan, dan kami mohon ampun atas dosa kesalahan kami, agar kami layak menghadap hadirat Tuhan, layak bersekutu di hadapan hadirat Tuhan. Dalam nama Yesus dan pimpinan Roh Kudus kami berdoa. Amin.
Selamat pagi, saudara Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Shalom. Saya bersyukur pagi ini diberi kesempatan untuk membagikan kepada Bapak Ibu sekalian untuk sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita membacakan firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk berdoa, menyiapkan hati kita. Inilah kami Tuhan, datang kepada Engkau. Kami menyadari bahwa sumber kekuatan kami, sumber pengetahuan kami, sumber kelimpahan kami hanya ada di dalam tangan Tuhan. Kami datang kepadamu untuk memohon tuntunan Tuhan, Bapak sebentar kami ingin belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang memimpin dan menguasai bibir, mulut, hati kami yang akan membagikan maupun kami semua yang mendengarkan. Kami berdoa supaya hati kami seperti tanah yang subur yang Tuhan bisa tanamkan dan tidak ada burung-burung di udara yang akan mengambil tersebut. Kami serahkan dalam tangan kasih setiamu dan kemurahan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapak Ibu yang terkasih dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, saya akan membacakan ayat yang saya ambil dari 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, perintah mengenai kita perlu mengasihi itu sudah kita dengar sejak kita mungkin waktu kita TK. Dan pada masa ini, kasih kita pada sesama itu teruji dengan luar biasa dalam kondisi pandemik yang saat ini kita hadapi. Kita sudah menjalani masa pandemik ini selama 1 tahun 3 bulan, dan hingga tanggal 19 Juni 2021 kita mendapati data individu yang terkena masalah COVID adalah sebagai berikut: 1.976.172 yang telah terjangkit COVID, dan dengan 54.291 yang meninggal dunia. Bagi kita, angka-angka ini mungkin hanya berupa perubahan dari satu angka ke angka berikutnya kalau kita belum pernah ada di dalamnya. Tapi bila kita memperhatikan lebih dalam, setiap angka ini adalah angka dengan aneka persoalan, duka, nestapa, derai air mata. Satu angka itu mengubahkan banyak jiwa. Sekian banyak mulut dan hati yang berdoa. Dan sekian banyak nasib orang yang bisa berubah hanya karena perubahan satu angka. Karena mereka kehilangan orang-orang terkasih, dan bahkan mungkin sekian banyak anak-anak menjadi yatim piatu karena kehilangan orang-orang yang harusnya merawat mereka. Di luar persoalan kedukaan di atas, menurut catatan Kementerian Ketenagakerjaan, pandemi COVID-19 juga telah berdampak terhadap 1,7 juta pekerja di Indonesia, baik pekerja formal maupun informal, yang kehilangan pekerjaan. Hal ini juga berakibat baik bagi naiknya angka kemiskinan dari 24,79 juta hingga pada September 2019 dan akhirnya menjadi 26,42 juta pada Maret 2020.
Dan pada September 2020 angka itu sudah naik lagi menjadi 27,55 juta jiwa. Di luar itu, kita juga melihat bahwa krisis pandemi COVID juga menimbulkan persoalan psikologis yang lain, seperti meningkatnya kekerasan fisik maupun seksual dalam keluarga karena mereka harus tinggal di dalam rumah dan mereka tidak dapat mencari pertolongan di luar, sehingga kekerasan seksual, kekerasan fisik itu menjadi lebih sering terjadi di dalam rumah. Kenaikan jumlah pernikahan anak karena kondisi ekonomi yang sangat berat buat orang tua mereka sehingga menikahkan anak mereka dianggap menjadi solusi. Peningkatan gangguan kesehatan mental karena dalam kondisi social distancing, orang semakin kesulitan mendapatkan pertolongan karena terbatasnya pertemuan dengan orang lain. Padahal kita belajar bahwa social support atau dukungan dari orang di sekitar adalah salah satu pendukung paling penting pada saat individu mengalami tekanan emosional. Bila saya menyebutkan hal-hal di atas, apa yang kita rasakan? Apakah masih ada rasa prihatin kita miliki? Atau kita merasa ini hal yang sudah biasa kita dengar? Sehingga kita sudah tidak lagi menaruh perhatian dengan hal-hal ini. Tadi sudah kita sebutkan bahwa pembahasan mengenai kasih sudah kita dengar dari waktu ke waktu. Tapi meskipun kita tahu, namun tidak mudah buat kita untuk terus menjaga itu. Kadang-kadang kita kehilangan kemampuan kita untuk mengasihi, bahkan untuk sedikit berempati kepada orang-orang yang mengalami itu. Kita mungkin sudah mendengar mahasiswa kita ada yang kehilangan orang tuanya. Kita mungkin sudah mendengar teman kita ada yang kehilangan anaknya, kehilangan saudaranya. Sejauh mana kita selama ini menjangkau mereka, berusaha menjaga hati mereka untuk membagikan kasih yang kita miliki. Mungkin kita masih terus belajar untuk bisa melakukan hal itu. Bahkan mungkin kita sering kali lebih banyak gagal karena itu. Dalam konteks COVID yang lain, ada orang-orang yang dengan sengaja menolak kenyataan bahwa COVID itu ada. Kalau mereka sakit, apa yang kita lakukan? Apakah hati kita terketuk untuk tetap menolong mereka meskipun mereka mengatakan tidak ada COVID? Atau hati kita malah senang, syukur kamu bisa merasakan bahwa COVID itu ada? Terkadang kemanusiaan kita sulit menunjukkan kasih yang sifatnya unconditional, kasih yang tanpa syarat, kasih yang tetap memberi apapun yang terjadi. Mengapa kita sering jatuh dalam kondisi yang demikian? Dari 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8 berbunyi, saudara-saudara yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dari ayat di atas kita belajar bahwa kita hanya bisa memiliki rasa kasih yang besar itu, yang tak terbatas itu. Kemampuan yang sebesar itu muncul hanya dari pengenalan kita akan Allah. Jadi syarat utama untuk kita mampu mengasihi dengan kasih tanpa syarat yang besar itu dan selalu sensitif terhadap kasih itu hanya melalui pengenalan kita atas Allah. Mengenal berarti harus bergaul dengan Allah. Bukan hanya sesekali setiap hari Minggu, tetapi mengenal itu bergaul terus-menerus. Berarti kita bersedia untuk mendengar dan berusaha tahu siapakah Allah, apa kehendak Allah, apa kemauan Allah, dan bagaimanakah Allah. Lebih lanjut di ayat 19 menyebutkan, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Sebagaimana tadi Bapak Pendeta juga sudah menyebutkan hal itu. Dalam usaha pengenalan kita akan Allah itu, kita akan mampu mengasihi bila dalam pengenalan itu kita sampai pada pengenalan akan kasih Allah. Bila kita terlebih dahulu menyadari bahwa Allah telah terlebih dahulu mengasihi kita. Jadi pengenalan akan kebaikan Allah itulah yang memungkinkan kita kemudian untuk mampu mengasihi. Pertanyaan selanjutnya tentu tentang bagaimana kita mampu memiliki pengenalan akan kebaikan
Dalam dalam 1 Yohanes 3 ayat 1 dikatakan, "Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak Allah." Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, dalam ayat di atas, kata yang penting di sini adalah lihatlah. Hal ini berarti bahwa untuk memiliki pengenalan akan kebaikan Allah itu, kita diminta untuk melihat. Melihat berarti memberikan perhatian, mengamati setiap kebaikan Allah. Hanya dengan mengamati tersebut kita jadi memahami keistimewaan kita, status kita sebagai anak-anak Allah. Melihat berarti mengambil waktu, menyediakan waktu untuk mengamati, menghitung-hitung, sampai kita pada kesimpulan akan keistimewaan kita sebagai anak Allah. Sudahkah kita memiliki waktu khusus untuk melihat besarnya kasih Allah ini? Bukan hanya berkah-berkah yang kita terima sehari-hari, tetapi sampaikah kita pada kenyataan yang paling penting, yaitu hak istimewa kita sebagai anak Allah melalui putusannya. Seberapa banyak kita saat ini memberikan waktu untuk merenungkan hari ini, serta menghitung kebaikan Allah melalui penebusan Kristus, karena ini adalah kasih Allah yang sesungguhnya, yang paling utama. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, terkadang kesulitan-kesulitan hidup yang saat ini kita hadapi membuat kita luput untuk melihat masih banyak hal yang Tuhan sediakan untuk hidup kita. Terkadang kekhawatiran membuat kita kehilangan keyakinan akan kasih Allah tersebut. Ini memang keistimewaan yang juga Tuhan berikan kepada kita, yaitu kemampuan manusia dibandingkan makhluk lain, yaitu memiliki kemampuan untuk berpikir ke depan, membuat kita jadi memiliki rasa khawatir dan antisipasi. Semua ini sebenarnya penting untuk survival kita. Namun Tuhan juga telah menjanjikan janjinya untuk menguatkan kita. Dalam Roma 8 ayat 38 sampai 39 dikatakan, "Tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun baik hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita." Bapak, Ibu, saudara yang terkasih, ada jaminan bahwa dalam segala situasi, dalam kondisi terberat sekalipun, bahkan juga COVID seperti saat ini, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Bila kita menyediakan waktu untuk melihat kebaikan-kebaikan yang tersebut, maka kita akan mampu menemukan dan akan sampai pada kesadaran kebaikan Tuhan inilah yang memampukan kita untuk melakukan tindakan kasih. Bapak, Ibu yang terkasih dalam Kristus, Yesus adalah contoh nyata bagi kita. Kematiannya di kayu salib untuk kita adalah bukti kasih yang tak terbantahkan. Juga bentuk unconditional love yang ditunjukkannya dengan tetap mendoakan orang-orang yang telah menghina dan menyalibkannya. Di luar kejadian di atas, kita juga sering membaca tentang kisah Yesus memberi makan kepada 4.000 orang yang dikenal dengan mujizat 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Dalam bacaan tersebut disebutkan bagaimana Kristus tergerak oleh belas kasihan dan mendorong orang-orang untuk melakukan tindakan nyata untuk menyatakan kasih. Saat itu Yesus meminta di antara mereka untuk bersedia melakukan tindakan kasih, yaitu dengan memberikan apa yang mereka miliki. Apakah artinya Yesus tidak mampu langsung menciptakan mujizat? Tentu mampu kalau beliau berkenan. Tapi inilah yang diajarkan oleh Kristus, bahwa kita harus terlebih dahulu rela bersedia melakukan tindakan kasih dari apa yang kita miliki, apa yang mampu. Ada dalam kisah tersebut disebutkan ada yang memberikan roti, ada yang memberikan ikan. Di antara orang-orang itu sekian banyak, mungkin ada di antara mereka yang punya roti, punya ikan, tapi mereka tidak mau memberikan. Tuhan menggunakan orang-orang yang bersedia memberi sekecil apapun.
Dan Tuhan melipat gandakan dari yang kecil itu untuk menjadi sesuatu yang besar, menyelamatkan banyak orang. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, dari kisah di atas kita belajar, tindakan kasih ternyata tidak selalu hal-hal yang besar. Yang penting adalah motivasi dan keinginan kita untuk bersedia untuk mengambil tindakan kasih tersebut. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bisa melakukan hal-hal kecil yang menunjukkan itikat kasih tersebut. Bagi dosen-dosen mungkin memberikan waktu lebih serius untuk mendengarkan keluhan mahasiswa dalam kondisi COVID seperti ini, itu bisa saja itu merupakan bentuk ekspresi tindakan kasih. Bagi mahasiswa untuk membantu temannya untuk belajar lebih tahu tentang suatu pelajaran karena kesulitan dengan daring, mungkin itu juga adalah salah satu bentuk ekspresi kasih. Dan Tuhan yang akan melipat gandakan tindakan kasih ini untuk hal-hal yang lebih besar. Bila kita masih belum mampu melakukan hal-hal kecil ini sekalipun, mungkin kita harus mempertanyakan kembali, apakah kita sudah benar-benar memiliki pengenalan akan kemurahan Allah kepada kita? Apakah sudah kita memiliki waktu yang cukup untuk merenungkan dan mengenal kasih Allah melalui kematian Kristus untuk kita? Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu, saya hantarkan untuk doa syafaat. Kami bersyukur Tuhan untuk pada pagi hari ini. Di antara sekian banyak miliar orang, kami bersyukur karena Tuhan sudah memilih kami sejak ada di dalam kandungan ibu kami, bahwa kami adalah anak-anak pilihan Engkau. Kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh melalui berbagai proses kami mengenal Allah yang mengasihi kami dengan luar biasa. Allah yang kami kenali dalam Kristus yang menyerahkan dirinya untuk kami. Bapa, pada saat pagi hari ini kami ingin datang kepadamu dan menyerahkan seluruh kondisi kehidupan kami ini dalam tangan kasih setia Tuhan. Kami mengingat orang-orang yang saat ini masih bergumul dalam kondisi COVID Tuhan. Saudara-saudara kami yang dekat, rekan-rekan kami yang ada di UKSW, maupun orang-orang di luar sana Tuhan yang saat ini sedang berseru kepadamu untuk memohon pertolongan. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau punya rencana yang luar biasa hebat untuk dunia ini. Kami boleh melihat tangan Tuhan terus bekerja di antara kami semua. Kami berdoa Tuhan supaya persoalan-persoalan yang dialami seluruh dunia maupun di negara ini mengenai COVID Tuhan bisa selesai, bisa bantu untuk selesaikan, bisa segera selesai dengan baik. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang ada di UKSW yang saat ini sedang mengalami kondisi COVID dan orang-orang atau harus menemani orang yang keluarga yang sedang menjalani terapi karena COVID. Tuhan berikan kekuatan dan pertolongan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Satgas COVID dan orang-orang yang saat ini harus menolong mereka semua yang sedang COVID. Tuhan juga berikan kekuatan dan pertolongan. Tuhan menjamah para tenaga medis untuk Tuhan berikan kekuatan dan perlindungan supaya mereka bisa dijauhkan dari mara bahaya dan maut. Tuhan, kami berdoa juga untuk universitas ini, UKSW Tuhan, supaya Tuhan beracara baik melalui berbagai macam kegiatan yang kami kerjakan supaya Tuhan sendiri yang terus menolong, supaya universitas ini boleh menjadi universitas yang melayani banyak orang. Dan lebih dari semua itu kami mengerjakan hal-hal yang menyukakan hati Tuhan. Kami boleh menjangkau orang-orang untuk lebih bisa mengenal Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk mahasiswa kami yang saat ini masih terus berproses dalam belajar, kiranya Tuhan menyertai mereka, bisa lulus tepat waktu, dan boleh menolong setiap pergumulan yang mereka hadapi. Kami secara khusus berdoa untuk proses pengajuan akreditasi untuk universitas ini, maupun proses untuk pencarian mahasiswa baru di tahun 2021 ini Tuhan. Tuhan, kami percaya pertolongan Tuhan tidak pernah selesai. Pertolongan Tuhan terus menerus. Kiranya Tuhan terus memberkati dalam proses ini semua boleh berjalan dengan baik.
Kami berdoa untuk para pemimpin di UKSW Tuhan. Berikan hikmat, berikan kemampuan dan kekuatan Tuhan di dalam menjalani setiap tugas-tugas yang ada dengan baik. Akhirnya kami serahkan seluruh doa kami dalam tangan kasih setiamu, Tuhan yang terus memberkati. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami ucap syukur. Amin. Kita akan memujikan pujian kasih pasti Tuhan. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Amin. Baktian kita selesai, silakan duduk, kita masuki saat teduh sejenak. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan saudara. Kita memulai lagi kebaktian luring terbatas dan tertib prokes tentunya. Dan minggu depan masih kita akan lakukan sampai ada pemberitahuan selanjutnya. Mungkin ada hal-hal yang Pak Rektor mau sampaikan. Ya, baik. Terima kasih dan selamat memasuki aktivitas pada minggu ini. Jaga kesehatan dan tetap semangat, tetap menjaga protokol kesehatan. Terima kasih untuk semua yang telah bertugas melayani. Ibu Dekan, terima kasih banyak dan selamat Dies Natalis Fakultas Psikologi. Tuhan selalu memberkati Fakultas Psikologi. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Sampai jumpa kembali. Shalom.